Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengawali khotbah saya ingin tahu jumlah anak yang menjalani persiapan komunion pertama yang ada di gereja ini. Coba angkat tangan anak-anak yang sedang menjalani persiapan komunion pertama. Ya, beberapa. Silahkan ke depan supaya saya bisa melihat dengan baik, karena mata saya sudah mulai rabun. Silahkan naik ke panggung imam, tetapi berlutut dulu baru naik. Ini uji nyali, berlutut terus naik ke belakang saya. Ya, lihat perwakilan masyarakat dunia, lihat umat dan konsentrasi. Saya mau memberi kenang-kenangan berupa menghafal satu ayat penting. Di antara yang kor, apakah ada yang sudah tua dan lagi persiapan komunion pertama? Enggak ada. Saya akan mengucapkan satu ayat pelan-pelan, diikuti, lalu nanti diusahakan untuk hafal. Semua sudah sarapan? Sudah. Nah, sudah sarapan. Semua kelihatan ya Bapak Ibu? Konsentrasi. Diikuti dengan suara lantang. Lukas bab 24 ayat 32. Weh, kok nggak bunyi? Tolong diajari ya. Lukas bab 24 ayat 32. Nah, seperti itu ya. Kalau takut lihat umat boleh merem. Lukas bab 24 ayat 32. Lukas 24 ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Sekarang saya akan mengucapkan secara utuh. Saya mengucapkan secara utuh. Setelah saya, lalu anak-anak. Ya, dengarkan baik-baik. Yang tidak hafal tidak boleh turun. Nginep di sini sampai hafal. Lukas bab 24 ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Sekarang giliran anak-anak. Saya akan melihat yang tidak bunyi. Buka maskernya. Ayo, buka. Ya. Buka, Kak. Ya, saya akan melihat siapa yang tidak bunyi. 1, 2, 3. Ya. Lukas 24 ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara kepada kita di jalan dan menerangkan kitab suci kepada kita? Siapa yang sudah keringetan? Belum ya? Ya, terima kasih. Ternyata semua hafal. Silakan kembali. Berlutut dulu menghadap tabernakel, lalu kembali. Ya. Ayat ini begitu penting. Kalau saya cuma khotbah begitu saja, mungkin tidak tertanam di hati anak-anak. Ini cara yang sederhana. Bagaimana dalam hati anak itu juga tertanam ayat penting. Minimal mereka tahu isinya. Ayatnya itu dari mana, bab berapa, ayat berapa. Saya mau cek ke yang dewasa, apakah hafal atau tidak. Coba yang dewasa ucapkan secara komplit. 1, 2, 3.
cepat sekali mengucapkannya. Awalnya keras lalu makin pelan. Gak apa-apa. Lukas bab 24 ayat 32. Ini ayat yang sungguh penting bagi kita yang sedang menjalani perjalanan hidup. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Tadi dalam Injil dikisahkan ada dua murid yang sedang menjalani sebuah perjalanan yang jauh, dan mereka menjalani perjalanan ini dengan hati yang sedih, dengan muka yang muram. Mengapa begitu? Karena mata hatinya tertutup. Mereka tidak mengenal Yesus. Bahkan Yesus yang berjalan bersama mereka tidak dikenali. Ketika perjalanan itu dialami, ketika hidup itu dijalani, tetapi matanya tertutup sehingga tidak mengenali Yesus yang sebenarnya beserta, itu yang membuat mereka sedih. Itu yang membuat mereka muram. Ini awalnya. Tapi kemudian lalu ada perubahan. Oleh karena mereka mempunyai sikap yang rendah hati. Dan perubahan itu terungkap di dalam ayat yang tadi dihafal oleh anak-anak. Untuk saya nggak masalah kalaupun mereka di sini nggak hafal. Tapi minimal ada kenang-kenangan. Minimal mereka tahu Lukas bab 24 ayat 32. Itulah perubahan yang dialami oleh dua murid yang sebelumnya hatinya sedih, yang sebelumnya mukanya muram, yang sebelumnya menjalani hidup tidak dengan bahagia, kemudian berubah. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Dan itu terjadi karena berbicara dengan Yesus, juga karena mendengarkan penjelasan Yesus mengenai kitab suci. Jadi berbicara dengan Yesus, mendengarkan penjelasan Yesus tentang kitab suci, itulah yang mengubah. Saudara sekalian terkasih, pernah ada sebuah penelitian, dan ini internasional kelasnya, mengenai buku apa yang paling banyak dibaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku yang paling banyak dibaca di tingkat dunia adalah kitab suci. Kita bisa mengerti mengapa kitab suci menjadi buku yang paling banyak dibaca di tingkat dunia. Karena seperti kata pemazmur, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika orang itu membaca kitab suci, yang berarti ketika orang itu berbicara dengan Yesus yang hadir di dalam kitab suci, orang itu dicerahkan, orang itu diteguhkan, orang itu dikoreksi, sehingga kemudian memang sungguh mengalami, kalau sudah benar diteguhkan, kalau tidak benar dikoreksi, kalau bingung ditunjukkan. Itulah fungsi kitab suci. Maka kita bisa mengerti kalau dua murid yang sedang mengadakan perjalanan berkata seperti yang tadi dihafal oleh anak-anak dan kita semua. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika sadar bahwa Yesus beserta berbicara dengan kita, dan juga ketika Yesus menjelaskan kitab suci, sabda Tuhan? Saudara sekalian yang terkasih, bukan hal yang berlebihan kalau kitab suci itu betul-betul mencerahkan, kalau kitab suci itu betul-betul membuat hati berkobar-kobar.
Di dalam kitab suci ditunjukkan bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik remaja, bagaimana bersikap terhadap orang yang membenci kita, bagaimana kita bersikap terhadap orang yang perlu dibantu, bagaimana relasi dalam keluarga, tak terkecuali relasi antara istri dan suami dijaga. Ada begitu banyak hal-hal yang sungguh bermanfaat supaya bisa menjalani hidup tidak dengan hati yang muram, tidak dengan hati yang sedih, tetapi dengan yang berkobar-kobar. Semoga yang saya lakukan di awal tadi, hal sederhana, memberi inspirasi kepada para orang tua supaya anak-anak tidak hanya hidup dari makanan dan jajanan, entah itu cilok, entah yang lain-lain, tapi supaya anak-anak juga hidup dari firman Tuhan. Semoga dengan begitu bukan hanya hati orang dewasa, tapi hati anak pun berkobar-kobar karena Yesus, karena firman-Nya. Tuhan memberkati.